Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata atau LSP PT Panorama Gorontalo Mandiri bentukan Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan. Manajemen mutu Mukmin baru. Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata atau LSP PT Panorama Gorontalo Mandiri bentukan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan bertempat di Hotel Grand Quality Kota Gorontalo. Sebelum saudara-saudara dilantik dan dikukuhkan, LSP ini dinahkodai Wakil Ketua Umum atau WKU Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kadin Provinsi Gorontalo, Ramdan Datau, yang dilantik langsung Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli Katili. Dan juga terima kasih kepada Pak Ketua. Ini kemarin kami bersama-sama hadir pada rapat koordinasi pariwisata yang dilaksanakan oleh kementerian, dan alhamdulillah bersama beliau kita ketemu dengan beberapa pejabat petinggi kementerian untuk bagaimana berkomitmen mendorong, mengembangkan dan juga memajukan pariwisata di Provinsi Gorontalo, serta sekaligus sempat kami mendiskusikan bagaimana kementerian ini pada prinsipnya siap untuk mendukung, mensupport terbentuknya LSP satu-satunya di Provinsi Gorontalo. Ramdan menuturkan LSP PT Panorama Gorontalo Mandiri dibuat untuk fokus meningkatkan sumber daya manusia SDM di bidang pariwisata yang hingga saat ini perkembangannya sudah sangat signifikan. Berkolaborasi juga dengan Kementerian Pariwisata untuk bisa membackup LSP ini. Pembentukan LSP ini menurut Ramdan bertujuan agar SDM yang ada bisa lebih profesional dalam menerima dan menangani wisatawan khususnya mancanegara. Dasar kita membuat LSP ini memang atas dasar peningkatan SDM di bidang pariwisata. Sekarang industri pariwisata di Gorontalo meningkat besar. Kami mendapat data dari Dinas Pariwisata bahwa pengunjung dari luar negeri itu hampir 1.000 per bulan. Makanya itu kita meningkatkan sumber daya manusia di bidang industri pariwisata agar supaya Gorontalo itu bermartabat dan profesional dalam menangani mancanegara yang datang ke Gorontalo. Kita membentuk LSP untuk meningkatkan orang-orang yang akan datang dan secara profesional dan ditangani di Gorontalo. Apakah di LSP itu sudah menyiapkan sumber daya manusia khusus untuk penguji nanti asesornya? Iya, memang asesor yang kita butuhkan awal-awal ini sekitar 20 sampai 25. Ini kita lagi rancang dan beberapa skema. Kita rencana dengan awal 3 skema ini, yaitu tour guide yang ini memang sangat dibutuhkan, juga profesional mereka menangani, dan perhotelan front office atau di bidang front office dan untuk pembersih ruangan kamar, cleaning service, dan untuk barista kita kan di sini kan kopi sangat ramai, kita akan kelola pelayanannya secara profesional dengan adanya kompetensi yang mereka akan miliki. Pak, apakah bisa Pak untuk Gorontalo menjadi salah satu pintu utama di bidang pariwisata sebelum masuk ke Manado? Itu yang kita ingin, tapi kan ini agak berat ya, karena Manado terlalu duluan jauh dengan potensi wisatanya. Ada KEK di sana yang sama-sama kita tahu dengan anggaran triliunan yang dikucurkan oleh pusat. Kita memang, tapi kita sekarang lagi menjalin kerjasama biar kita dipaketkan langsung. Jadi paket ke Manado dipaketkan dengan Gorontalo. Nah ini kita sudah bicara dengan Dinas Pariwisata
kita minta supaya Gorontalo diikutkan. Jadi mereka menjual Sulawesi Utara, Manado, dan paket dengan Gorontalo. Ini target kita. Kita angkat juga pariwisata kita di Gorontalo. Oke, lanjut Pak. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, menyampaikan pembentukan LSP tersebut telah direncanakan beberapa waktu yang lalu bersama Kadin Gorontalo. Dari asosiasi ada tadi Ketua HPI, pemimpin dari Rifli menambahkan, dengan adanya LSP maka tahapan selanjutnya dan sangat krusial adalah penerbitan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diberikan target 3 hingga 6 bulan ke depan oleh Dinas Pariwisata dan Kementerian lewat dukung program untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi pariwisata, sehingga ketika kita akan mempesertakan sertifikasi kompetensi pariwisata itu selalunya pelaksananya dari luar, apakah itu LSP dari Jakarta, Makassar ataupun Manado. Apa yang terjadi ketika itu dilaksanakan yang merupakan program dari kementerian tidak sesuai dengan kebutuhan kita, lebih cenderung kepada apa yang menjadi keinginan daripada program kementerian itu sendiri. Nah, sehingga dari 2019 sebetulnya inisiasi itu, dan dari 2020 kami membentuk yang namanya kelompok kerja agar supaya bagaimana mendorong dan melibatkan dari para pelaku usaha untuk bisa mendirikan LSP. Nah, kami bersyukur di akhir 2022 ini kolaborasi dari semua pihak, ya, tidak hanya Kadin, tetapi alhamdulillah teman-teman dari Kadin tentu merespon dan menyambut baik secara positif pendirian ini, dan alhamdulillah hari ini setidaknya ada beberapa tahapan yang kita sudah tempuh. Salah satunya di tahapan tertentu itu yaitu pengukuhan dan pendirian LSP itu sendiri. Nah, ada satu tahapan yang sangat krusial yaitu penerbitan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itulah yang mungkin tahapan ini kami memberikan target kepada LSP yang baru saja dikukuhkan, yang ketuanya adalah ketua pengarahnya Kadin dan juga Pak Ramdan selaku salah satu direktur LSP itu, agar supaya kami memberikan target 3-6 bulan. Itu bukan berarti supaya cepat, tetapi dari kementerian dan dari kami Dinas Pariwisata itu sudah memprogramkan bentuk dukungan kepada LSP dalam hal penyelenggaraan sertifikasi itu. Sayang kalau kita harus menunggu 6 bulan bahkan atau tahunan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, di tahun 2023 kita punya sejumlah agenda internasional dan juga nasional. Nah, permasalahan yang ada di kami, baik itu terkait dengan destinasi, terkait dengan industri, tapi yang utama itu adalah SDM kita. Kita punya banyak destinasi. Ini tentunya permasalahan utama di sejumlah destinasi itu adalah SDM-nya. Kenapa? Ketika orang banyak berkunjung ke destinasi, nah SDM yang ada di destinasi itu belum sepenuhnya punya kompetensi kapasitas untuk menerima kunjungan wisatawan, apalagi ya mancanegara. Nah, kita bisa lihat, nah itulah yang menjadi harapan besar kami dengan adanya ini. Tentu tadi kita mengikuti FGD yang rangkaian daripada pengukuhan adalah bagaimana mereka itu punya kemampuan dan kapasitas. Nah, itulah yang menjadi urgensi kenapa LSP ini harus segera terbentuk. Antara lain adalah juga bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk penyelenggaraan 2 agenda internasional dan juga agenda-agenda nasional lainnya yang bertempat di Gorontalo. Berarti apakah translator juga perlu ditingkatkan, Pak? Apa? Untuk pemandu wisata? Gimana? Translatornya untuk translate guide-nya. Iya, jadi ini kan kalau agenda internasional itu semua kan dari luar negeri ya. Jadi apalagi di 2 agenda internasional itu ada 1 hari khusus ya, para atlet dan ofisial itu akan berkunjung di destinasi-destinasi unggulan. Nah, ini tentunya membutuhkan orang-orang, dan kita akan melibatkan berbagai pihak. Tentu LO-nya, kemudian tour operator atau tour guide,
teman-teman dari HPI, kemudian juga dari mahasiswa, karena kita akan membutuhkan LO sebagai pendamping daripada masing-masing negara itu, baik atletnya maupun profesional atau ofisial, sehingga membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan bahasa yang baik, utamanya dalam berkomunikasi dengan para wisatawan yang datang ke Gorontalo, khususnya wisatawan mancanegara dan juga mereka-mereka yang atlet. Kenapa ini penting? Kami menangkap satu momen, kita melihat ya, kalau ada event internasional atau yang namanya sport tourism yang dilaksanakan di satu daerah, sebetulnya yang viral itu bukan pelaksanaan kegiatannya, tapi ketika mereka para atlet itu berkunjung ke destinasi, dia makan kelapa muda, dia meninjau atau berkunjung ke hiu paus, itu yang viral. Karena rata-rata para atlet itu mereka juga adalah sosmed yang aktif, dia punya follower yang banyak. Nah, itu yang kita ingin tangkap. Pak, terakhir Pak, soal Karawang tadi yang sama dengan Filipina itu Pak. Iya. Itu bagaimana dengan Ada kekhawatiran yang besar. Alhamdulillah sebenarnya kami di Festival Karawang bulan Juni kemarin, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mencatatkan Karawang kita ini di UNESCO pada bulan Juni kemarin. Nah, tahun 2023 nanti kita akan jadikan satu momentum di Indonesian Fashion Week. Iya, yang dilaksanakan selama sepekan. Ada satu hari khusus Gorontalo dari pagi sampai dengan malam. Nah, kita akan gelar kebudayaan, kesenian, dan khususnya fashion Karawang untuk kemudian kita publikasikan secara nasional dan internasional, karena yang hadir di situ itu para duta besar. Toh, yang mana Karawang ini adalah merupakan produk sulaman asli Gorontalo, Indonesia, yang membedakan dengan daerah lain. Nah, ada indikasi memang bahwa kami mengikuti, ternyata Karawang kita juga ini ada juga yang mirip-mirip, beda memang, tetapi kemiripan itu ada. Nah, sebelum itu diklaim oleh negara lain, kita harus lebih cepat sebelum kejadian yang dialami oleh kebaya kita yang diklaim oleh negara lain beberapa hari yang lalu. Hanya kita kelabakan. Kenapa? Nanti sudah diklaim, kita baru kalang kabut. Kita bikin festival kebaya lah, dan harus secara nasional. Tapi itu kan bukan itu tadi terlambat kita melakukan. Sebelum terlambat, kita mendorong ini, dan ini penting agar supaya kebanggaan kita Karawang ini tetap menjadi milik kita dan kebanggaan Indonesia dan Gorontalo. Tapi itu sudah tersertifikasi Pak. Kolaborasi juga dengan Dari Kota Gorontalo, Kadin Provinsi Gorontalo memberitakan. bisa membackup RSP ini khususnya